Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersama-sama panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita oleh Allah diberikan nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu agung dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan nikmat itu kita bisa berhadir bersama-sama di majelis yang insyaallah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang senantiasa dirindukan oleh para aulia ta'ala, majelis yang senantiasa akan membawa berkah kepada kita dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Salatuhu ma'asalamihi, semoga selalu terhatur indah untuk junjungan kita baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, para sahabatnya serta pengikutnya minat tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Kiram, guru kita semua Al-Habib Abu Bakar bin Ja'far Al-Kaf, yang telah tidak henti-hentinya memberikan motivasi kepada kita untuk bisa berhadir dan istiqomah di majelis ini. Sehingga dengan kegigihan beliau, mari bersama-sama kita mintakan kepada Allah, kita mendoakan kepada beliau yang doa-doa kita akan dikembalikan lagi kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan guru kita bersama Al-Habib Abu Bakar bin Ja'far Al-Kaf beserta keluarga, mudah-mudahan senantiasa selalu disehatkan oleh Allah, selalu dikuatkan oleh Allah untuk membina kita bersama, selalu dimudahkan urusan-urusannya beliau oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dibahagiakan seluruh hidup beliau dan keluarganya. Amin Allahumma amin. Dan juga seluruh para habaib, para syarifah yang hadir pada malam hari ini ataupun berhalangan hadir, wa khususan Al-Habib Muhammad Fitrah Al-Idrus, mudah-mudahan beliau senantiasa oleh Allah selalu diberikan keistiqomahan, selalu bisa bersama-sama dengan kita. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusan beliau, ditunaikan hajat-hajat beliau, mudah-mudahan dibahagiakan seluruh hidup beliau dan keluarganya. Amin Allahumma amin. Dan juga kepada sahibul majlis, Guru Haji Burhanuddin, yang menjadi sebab musabab kita dikumpulkan oleh Allah di tempat ini. Mudah-mudahan senantiasa beliau diluaskan rizkinya oleh Allah, disehatkan jasmani rohaninya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunaikan segala hajat-hajatnya oleh Allah, dibahagiakan seluruh hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga kepada seluruh guru, para sesepuh wini sepuh yang hadir pada malam hari ini, yang tidak kami sebutkan satu persatu namanya, tidak mengurangi takzim kami kepada beliau. Mudah-mudahan beliau senantiasa mendapatkan doa sebagaimana doa yang dipanjatkan guru-guru kita semua. Amin. Dan juga seluruh para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah masih diberikan keistiqomahan oleh Allah. Dengan berbagai macam nikmat kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh nikmat pada malam hari ini yang paling besar yang kita rasakan, yang kita nikmati bersama adalah nikmat berada di majlis yang mana majlis itu dihadiri orang-orang yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyambung dari pertemuan sebelumnya, muhibbun lil auliya, muhibbun lil ulama, muhibbun lis salati ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tiga macam cinta yang dibahagiakan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
yang disyahidkan jika dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mudah-mudahan ada di salah satu dari 3 golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhibbun lis-salati 'alan nabi, cinta kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di urutan ketiga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hidupnya akan dibahagiakan oleh Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita bahagia dan gembira berada di majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih membahagiakan dalam diri kita, dalam hati kita, kecuali kita mendengarkan lantunan salawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada banyaknya waktu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala selalu kurang jika kita mendengarkan dan membaca salawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat ini adalah ibadah yang langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah Subhanahu wa taala melakukannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam satu kitab jelas diterangkan sangat detail bagaimana satu majlis yang di dalamnya dibacakan salawat untuk baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan timbul, akan muncul ra'iah, harum semerbak dari majlis itu. Akan ada harum yang luar biasa yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala, barakah dari majlis salawat yang dibaca di dalamnya. Saking harumnya semerbak majlis yang di dalamnya dibaca salawat baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga tertembus langit ketujuh, bahkan sampai ke aras. Aroma ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala akan tercium oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala kecuali manusia dan jin. Kalau jenengan jamaah dimuliakan Allah, saya dan sambian tidak mencium harum semerbak dari majlis yang di dalamnya dibacakan salawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi makhluk-makhluk yang lain, para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dan makhluk-makhluk yang lainnya selain jin dan manusia, mereka menciumnya semuanya. Betapa harumnya atyabut tayyibin, betapa harumnya majlis yang di dalamnya dibaca salawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan makhluk-makhluk yang mencium aroma tersebut tidak lain dia akan berhenti dari kesibukannya, akan berhenti dari tugasnya. Kenapa? Karena lezatnya, karena nyamannya, karena enaknya mencium aroma yang sangat luar biasa harumnya. Dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mencium tadi dalam kitab itu dijelaskan, tidaklah dia melakukan kecuali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Li ahlil majlis. Para makhluk-makhluk Allah, malaikat-malaikat Allah beristighfar, jamaah yang dimuliakan Allah, memohonkan ampun kepada Allah. Untuk siapa? Untuk para hadirin yang hadir di majelis ini. Pertanyaannya, senang napa boten diistighfari kalih malaikat? Senang, Pak? Ngerti napa boten sampean? Ngerti ini. Senang tidak kita diistighfari oleh malaikat kepada Allah, dimohonkan ampun kepada Allah? Jawabannya ya pasti senang, Pak. Pasti senang dan gembira jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah malaikat meminta kepada Allah, kalau sudah malaikat yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya permohonan malaikat kepada Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam kitab itu juga dijelaskan, maka akan Allah berikan kepada satu persatu dari para hadirin yang hadir di majelis itu. Akan Allah berikan apa? Allah akan berikan kebaikan-kebaikan sebanyak makhluk yang Allah ciptakan. Coba bayangkan, Mak. Allah akan memberikan kepada kita, akan Allah tulis kebaikan-kebaikan untuk kita. Seberapa banyaknya? Sebanyak makhluk yang Allah ciptakan. Siapa saja yang mendapatkan kebaikan-kebaikan itu, Ustaz? Setiap satu persatu dari hadirin yang hadir di majelis itu. Kalau yang hadir 10 orang, maka 10 orang itu satu persatu mendapatkan pahala sebanyak makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kalau yang hadir 1000 orang, maka 1000 orang itu satu persatu akan mendapatkan kebaikan sebanyak hitungan makhluk yang Allah ciptakan. Apa hanya itu saja? Tidak. Allah angkat derajatnya orang yang hadir di majelis yang di dalamnya dibaca salawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Apalagi Allah angkat derajatnya sebanyak hitungan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak keliru jamaah yang dimuliakan Allah, sangat benar sekali. Guru-guru kita mengatakan membaca salawat kepada baginda adalah salah satu ibadah yang termudah, yang paling gampang untuk mendapatkan kebaikan yang agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling gampang, paling mudah. Kita mendengarkan, kita membaca, yang nggak bisa kita mendengarkan akan mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hanya Allah berikan kepada orang-orang yang cinta kepada orang-orang yang baca salawat. Ini akan Allah berikan, akan Allah hadiahkan kepada orang-orang yang cinta membaca salawat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, manfaat dan faidah membaca salawat sungguh la tuhsa. Tidak akan pernah bisa dihitung berapa jumlah manfaatnya. Kenapa? Saking banyaknya. Tapi yang jelas jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca salawat akan membawa hikmah kita. Kapan? Satu, di saat kita sedang sakaratul maut. Yang kedua, saat kita ada di alam barzah. Yang ketiga, saat kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hal yang lebih menakutkan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali detik-detik kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang diremehkan. Mohon maaf, kadang-kadang kalimat sakaratul maut kadang-kadang dibuat main-main jamaah dimuliakan Allah. Kadang-kadang dibuat enteng, kadang-kadang dibuat ringan. Padahal tidaklah ujian yang Allah berikan kepada kita kecuali ujian kita saat sedang sakaratul maut. Kenapa? 70.000 setan sedang menggoda kita, sedang mengganggu kita. Digoda oleh setan, diganggu oleh setan. Agar apa? Agar kita su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Kita diharapkan oleh setan sebanyak 70.000 setan untuk mengganggu kita, menggoda kita agar kita tidak husnul khatimah. Jangankan kita jamaah yang dimuliakan Allah, Imam Malik radhiyallahu anhu, saat beliau sedang sakaratul maut dibimbing oleh murid-muridnya, ya Syekh, kul la ilaha illallah. Imam Malik ditalkin oleh murid-muridnya, dibimbing untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi apa ucapan Imam Malik? Beliau mengatakan enggak. Santrinya, murid-muridnya panik jamaah yang dimuliakan Allah. Ya Syekhul la ilaha illallah. Ya guru, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi beliau menjawab tidak. Tidak ada yang lebih panik dari muridnya kecuali ucapan tidak. Bagaimana tidak? Ditalkin dengan kalimat la ilaha illallah, tapi Imam Malik mengatakan la.
Karena sedang sakaratul maut jamaah yang dimuliakan Allah, banyak kita melihat kejadian fakta. Kadang-kadang kalau sudah sakaratul maut, kadang-kadang ingat, kadang-kadang nggak sadar, kadang-kadang ingat, kadang-kadang nggak sadar. Saat itu jamaah yang dimuliakan Allah, Imam Malik mengatakan la, saat beliau tidak sadar. Berarti luar biasanya peristiwa sakaratul maut. Kemudian Imam Malik ditanya, ya Syekh, kenapa kau mengatakan tidak? Murid, bukan saya menjawab talqin kamu. Saya menjawab ucapan setan, karena setan tadi berkata kepadaku, ya Imam Malik, kau telah berhasil menjadi orang yang soleh, sehingga kau akan menjadi orang yang baik. Maka Imam Malik mengatakan tidak. Kenapa? Karena Imam Malik khawatir dengan kalau beliau mengatakan iya, berarti akan muncul dalam hatinya rasa ujub, rasa pamer. Itu dihilangkan, maka beliau menjawab tidak. Jadi bukan menjawab talqin yang telah diucapkan oleh murid-muridnya kepada beliau, tapi menjawab ucapan setan yang setan katakan kepada beliau, engkau adalah orang yang berhasil. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Malik saja digoda dengan 70.000 setan. Nopo malih model kula jenengan. Ndak usah 70.000. Setunggal mawon tuki. Saya dengan sampean saja Pak, ndak usah banyak-banyak. Dosa 70.000 ngurubutin kita. Satu saja, kalau tidak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah, khawatir. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Karena barakah memperbanyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah, maka ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir. Di saat sedang sakaratul maut, hadir dengan wajah yang sangat bersih, dengan wajah yang tampan. Bagaimana dengan wajah yang ditampakkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Setan lari terbirit-birit. Setan takut melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kisahnya? Nabi yang paling ganteng itu Nabi siapa? Bagaimana kisahnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam? Saat Nabi Allah Yusuf alaihissalam dihadirkan di depan para perempuan-perempuan cantik, perempuan-perempuan bangsawan, melihat wajahnya Nabi Allah Yusuf yang tampannya luar biasa, tidak terasa tangannya terpotong-potong. Seandainya jantungnya yang disobek oleh perempuan itu karena gantengnya melihat wajah Nabi Allah Yusuf, niscaya tidak akan terasa, saking gantengnya. Bagaimana dengan umat baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sakaratul maut, sakitnya luar biasa jamaah. Kita dipandangkan oleh Allah dengan wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka rasa sakit sakaratul maut jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir dengan barakah salawat yang begitu banyak dibaca oleh kita, rasa sakit sakaratul maut tidak terasa. Alhamdulillah, barakahnya salawat yang pertama. Kemudian yang kedua, di alam barzah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, tidaklah aku takut di neraka. Kenapa? Karena di neraka saya tidak sendirian. Aku pun juga tidak takut di padang mahsyar. Kenapa? Di padang mahsyar ada teman-teman, ada tetangga, ada artis-artis juga kumpul di situ semua. Tapi justru yang saya takutkan adalah di alam barzah. Kenapa? Di alam barzah kita sendiri, dengan ruang yang begitu sempit, dengan cahaya yang sangat terbatas, bisa dikatakan tidak ada. Semua serba terbatas. Ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, inilah tempat yang paling saya takutkan, kata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
Akan tetapi jamaah yang dimuliakan Allah, kita bersyukur diberi oleh Allah ibadah yang mudah. Apa? Membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab itu juga dijelaskan man aksara minas salati alayya fi hayatihi amar Allah taala jami'a makhlukatihi ay yastaghfiru lahu ba'da mauti. Dalam kitab itu juga dijelaskan jamaah yang dimuliakan Allah, barang siapa memperbanyak membaca salawat saat hidupnya, kata Nabi, Allah akan perintahkan kepada seluruh makhluknya. Allah perintahkan apa? Ay yastaghfirulah, untuk beristighfar, untuk membaca istighfar, untuk memohonkan ampun kepada Allah. Untuk siapa? Lahu, kepada mayit yang banyak membaca salawat. Kapan? Ba'da mautih, setelah kematiannya. Jamaah yang dimuliakan Allah, jangan bersedih bagi lisan yang senantiasa memperbanyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Lisan kita yang banyak membaca salawat kelak akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala saat kita sudah dipanggil oleh Allah. Dengan apa? Dengan istighfar dari seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah hadiahkan untuk kita, Allah kirimkan untuk kita. Senang napa boten? Senang napa boten? Ya senang. Kula mohon senang. Ini jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian bagaimana fi yaumal ba'tsar, kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kita dibangkitkan jamaah yang dimuliakan Allah, Allah akan bangkitkan kita sebagaimana kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dihidupkan oleh Allah dengan cara yang baik. Jika amal kita baik, akan dimatikan dengan cara yang baik. Jika amal kita baik pun juga kita akan dibangkitkan sebagaimana kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat manusia saat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sibuk mencari syafaat, sibuk mencari pertolongan, minta pertolongan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Ya Adam, tolong kami, isfa' lana, berilah kami syafaat. Apa jawabannya Nabi Adam? Nafsi, masing-masing. Kalau sekarang minta pertolongan kepada Nabi Nuh, sama jawabannya, nafsi. Minta pertolongan kepada Nabi Musa, sama, kepada Nabi Isa, sama. Tapi saat minta pertolongan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung diijabah berdoa di bawah aras kepada Allah Subhanahu wa taala, diijabah oleh Allah. Mendapatkan izin baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberi syafaat. Tapi ingat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendapatkan syafaat pertama kali dari baginda Rasul adalah orang yang dekat dengan beliau. Orang yang paling dekat dengan beliau. Siapa yang paling dekat dengan beliau, maka dialah orang yang mendapatkan pertama kali syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah, pada saat itu berkumpul para sahabat-sahabat Rasulullah, berkumpul tabi'in, minat tabi'in berkumpul. Saya jenengan ada di urutan berapa kira-kira? Jamaah kira-kira ada di urutan berapa? Kira-kira kita bisa memandang Rasulullah enggak? Di depan para ulama, di depan di barisan para aulia, di depan barisannya. Kita ngincang gini tak ada kelihatan mana Rasulullah, mana baginda Rasulullah. Isfa' lana ya Rasulullah. Saking jauhnya kita tidak melihat, saking jauhnya Rasulullah tidak mendengar. Ada di urutan berapa kita ini? Tidak bisa dihitung urutannya karena saking adoy, saking jauhnya jamaah dimuliakan Allah. Ini model kula jenengan. Tapi saking luar biasanya baginda Rasulullah kepada umatnya, Rasulullah dawuh. Saking welasnya, saking besarnya kasih sayang baginda Rasul kepada umatnya,
Rasulullah dawuh, apa dawuh Rasulullah? Aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aksarukum alayya sholatan. Paling dekatnya kedudukan kalian nanti denganku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak di antara kalian berselawat kepadaku. Ini Pak, ini kuncinya. Nabi tahu kita ini modelnya seperti ini, Nabi tahu. Nabi tahu kemampuan kita seperti ini, Nabi tahu. Tidak mungkin kita sholat semalaman suntuk, gak mungkin. Puasa tiap hari setahun penuh, gak mungkin. Kadang-kadang Ramadan punya hutang sampai sekarang belum dibayar, ada. Hadir orangnya. Oh hadir. Jangan sebutkan namanya. Coba bayangkan. Saking syafaqahnya baginda Rasulullah SAW kepada kita. Rasulullah tahu kekuatan kita. Tahu Rasulullah kadar ibadah kita kepada Allah. Tidak cucup, tidak nyucuk, tidak sebanding kalau kita minta syafaat kepada baginda Rasulullah. Tapi Rasulullah lagi-lagi memberi pintu yang sangat luas kepada kita, yang sangat mudah kepada kita. Apa? Aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aksarukum alayya sholatan. Paling dekatnya kedudukan kalian nanti di hari kiamat denganku adalah kalian yang paling banyak membaca sholat. Ini jamaah yang dimuliakan Allah. Oleh karenanya tidak ada lagi kita kecuali memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah. Mudah-mudahan lisan kita senantiasa disehatkan oleh Allah untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kaki kita senantiasa disehatkan oleh Allah untuk hadir di majelis salawat baginda Rasulullah. Mudah-mudahan mata kita disehatkan oleh Allah untuk melihat saudara-saudara kita yang fasih bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan barakah salawat yang dibaca kita di majelis ini, yang lalu, saat ini dan akan datang, mudah-mudahan menjadi wasilah kita dikumpulkan bersama-sama dengan baginda Rasulullah SAW. Amin, amin, Allahumma amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.